Sudah cukup ya. Kamu pikir aku perempuan apa? Kamu maki aku, kamu hina aku. Oh, jadi kamu masih menyangkal? Kamu ngaku? Aku talak kamu. Tapi emang aku nggak salah, Mas. Gak usah nyangka lagi. Akuin aja kalau kamu itu udah berkhianat. Talak kamu. Talak kamu. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Tinggalin rumahku. Jangan pernah kembali. Tahan dulu emosi kamu, nak. Beri kesempatan pada Nadia. Keputusanku udah bulat. Istri kamu gak seperti yang kamu tuduh, Mas. Kalian semuanya mantra ini semua barang-barang dia. Loh, itu kok baju-baju cowok? Semua baju-baju cowok ini untuk kamu, Mas. Semua barang-barang yang Nadia beli ini untuk kamu semuanya. Maksudnya? Jadi istri kamu itu nggak pernah khianati kamu. Kamu baru aja membuat kesalahan besar. Aku harus minta maaf ke Nadia. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku berharap kita bisa rujuk kembali. Aku juga mau rujuk sama kamu. Tapi kalian nggak bisa rujuk begitu aja. Kenapa gitu? Ibu tahu kalian itu memang saling mencintai. Makanya ibu tanya tadi sama Ustadz. Karena kamu sudah mentalak 3 Nadia, maka Nadia harus menikah dengan orang lain dulu. Aku udah tahu gimana caranya supaya kita bisa rujuk kembali. Gimana caranya, Mas? Kamu harus nikah sama Fadil. Mas, kamu yang bener aja dong. Kamu nggak salah ngomong kan? Kalian menikah, tapi tidak menjadi suami istri yang seutuhnya. Hanya di atas kertas. Dan setelah 3 bulan, kamu harus talak Nadia. Hari ini kan tepat 3 bulan kalian menikah. Jadi sesuai perjanjian, kalian harus pisah. Fadil, tolong kamu talak Nadia. Kok kamu malah diem? Ayo dong kamu talak. Aku nggak bisa menalak Nadia. Aku udah terlanjur mencintai Nadia. Program ini diangkat dari kejadian data yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Selamat ulang tahun. Hari ini kan kamu ulang tahun. Aku mau nyampein sesuatu buat kamu. Sama, ada yang mau aku sampaikan juga ke kamu. Kalau gitu kamu duluan. Aku mau kita bisa. Emangnya salah aku apa, Mas? Kamu masih nanya apa salah kamu? Mikir dong, mikir. Kamu kan tahu aku sekarang lagi susah. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu malah asik belanja. Aku lihat kok, belanjaan kamu itu sampai sabrek. Dan aku juga pergokin kamu berduaan sama bos kamu di kafe. Cuma berdua. Ya nanti kita masalahnya kita bicarakan nanti, kita ukur dulu tanahnya, nanti kita konsekuensi masalah kita bicarakan. Sama satu lagi, tadi pagi sebelum kamu berangkat kantor pas kamu lagi mandi, bos kamu ada telepon. Dan begitu aku angkat, kamu tahu dia bilang apa? Halo, Nadia, saya sudah transfer ya. Jadi sekarang semuanya udah jelas. Kamu bisa belanja sebanyak itu pasti pakai uang bos kamu. Tega-teganya kamu hianatin aku di saat usahaku sekarang lagi susah. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Dasar istri gak bermoral. Suami lagi susah, kamu malah pacaran sama bos kamu. Kasih duit lagi. Ngaku kamu. Mas, sudah cukup ya. Kamu pikir aku perempuan apa? 3 tahun aku nikah sama kamu, tapi kecurigaan kamu nuduh aku pacaran sama bos aku. Kamu maki aku, kamu hina aku. Oh, jadi kamu masih menyangkal? Kamu ngaku? Aku talak kamu. Tapi emang aku nggak salah, Mas. Gak usah nyangka lagi. Dan aku nggak bisa hidup sama istri yang udah hianatin aku. Akuin aja kalau kamu itu udah berkhianat. Kamu yang suzon sama aku. Kamu yang nuduh aku. Kamu yang tiba-tiba marah-marah ke aku. Diam. Talak kamu. Talak kamu. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Keluar. Mas, kamu tunggu dulu. Enggak saja. Tinggalin rumahku. Jangan pernah kembali. Muak lihat muka kamu. Tahan dulu emosi kamu, nak. Beri kesempatan pada Nadia. Tolong, Mas. Tenang dulu. Keputusanku udah bulat. Kita ketemu di pengadilan agama. Oke, Mas. Kalau emang ini yang kamu mau, aku akan pergi. Tapi jangan pernah kamu cari aku lagi di saat kamu udah nyesal. Pergi! Mas Aris. Mas. Sabar, Nadia. Mas Aris keterlaluan, Bu. Aku sakit dihina. Mas, kamu salah paham, Mas. Istri kamu gak seperti yang kamu tuduh, Mas. Kalian semuanya mantra ini semua barang-barang dia. Aku gak sudi lihat muka perempuan itu lagi. Loh, itu kok baju-baju cowok? Semua baju-baju cowok ini untuk kamu, Mas. Semua barang-barang yang Nadia beli ini untuk kamu semuanya. Dan ini yang mau aku bilang ke kamu. Dan ini juga yang mau istri kamu jelasin ke kamu. Tapi kamu gak mau dengerin, Mas. Kamu gak mau dengerin sama sekali. Maksudnya? Jadi istri kamu itu
nggak pernah mengkhianati kamu. Jadi sebenarnya aku itu mau minta tolong sama Mas Fadil, sama Ibu buat bantuin aku siapin kejutannya buat Mas Haris. Ya aku tahu sih, akhir-akhir ini kan Mas Haris tuh usahanya lagi drop. Pasti dia sedih deh. Dan dia juga butuh modal kan Bu. Dan untungnya aku punya warisan tanah Mas. Ya alhamdulillah udah kejual sama mantan bos aku. Lumayan tinggi harganya. Jadi bisalah buat aku bantuin modalnya Mas Haris. Jadi istri kamu itu nggak pernah mengkhianati kamu. Nadia justru memperjuangkan kamu. Dia ketemu sama bosnya di kafe itu untuk nego. Supaya dia dapetin harga yang lebih tinggi. Dan kalau kamu nanya kenapa dia ketemu sama mantan bosnya, karena tanahnya luas banget, Mas. Gak semua orang bisa beli tanah itu. Kamu baru aja membuat kesalahan besar. Aku emang terlalu emosi. Aku harus minta maaf ke Nadia. Nadia, kamu sabar ya, Nak? Aku nih cuma mau ngasih surprise Bu buat Mas Haris. Kalau gitu kamu duluan. Aku mau kita bisa. Tapi malah jadi gini. Aku udah berkhianat. Bahkan Mas Haris sama sekali nggak kasih aku kesempatan buat jelasin, Bu. Hati aku sakit, Bu. Kamu yang sabar. Itu Haris datang. Aku minta maaf, Nat. Aku minta maaf. Aku nyesel udah nuduh kamu. Tapi sekarang aku udah tahu semuanya. Aku yang salah. Aku mohon, maafin aku. Gak segampang itu, Mas. Jujur aku sakit sama kata-kata kamu. Kamu itu nggak percaya sama aku. Iya, aku emang bodoh. Aku emosi. Aku cemburu. Mungkin karena kerjaanku lagi menurun, makanya aku lebih sensitif dan mikir yang enggak. Aku minta maaf ya. Kita bisa kembali lagi bersama. Kata-kata kamu benar-benar nyakitin aku. Aku butuh waktu. Nadia. Kamu jangan nyerah, Mas. Kamu harus bisa meyakinkan Nadia. Kamu harus bisa. Apa iya aku harus maafin suamiku dan kembali ke dia? Yang udah dengan gampangnya mengucap kata talak. Tanpa dengar penjelasan aku dulu. Ini yang aku gak suka dari dia. Dia itu memang suka emosian dan meledak-ledak. Tapi aku masih sangat mencintai dia. Aku masih sangat sayang sama dia. Aku harus gimana? Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku terlalu emosi sampai membuat keputusan bodoh. Padahal aku masih sangat mencintai kamu. Aku berharap kita bisa rujuk kembali. Aku juga minta maaf. Harusnya kalau suami marah, aku gak ikut marah. Ya, artinya sekarang kita sudah sadar kalau sama-sama salah dan masih saling mencintai. Kita bisa rujuk. Aku juga mau rujuk sama kamu. Tapi kalian gak bisa rujuk begitu aja. Kenapa gitu? Ibu tahu kalian itu memang saling mencintai. Makanya ibu tanya tadi sama Ustadz. Karena kamu sudah mentalak 3 Nadia, maka Nadia harus menikah dengan orang lain dulu. Baru bisa rujuk dengan kamu. Ya nggak mungkin lah. Aku nggak terima kalau sama Nadia nikah sama laki-laki lain. Nggak bisa. Ya ini semua kan karena salah kamu juga. Jadi kamu harus terima syarat itu. Baru bisa rujuk lagi dengan anak saya. Aku akan cari jalan keluar. Tolong kasih aku waktu. Sampai bisa menemukan solusi yang terbaik. Aku udah tahu gimana caranya supaya kita bisa rujuk kembali. Gimana caranya, Mas? Kamu harus nikah sama Fadil. Mas, kamu yang bener aja dong. Kamu nggak salah ngomong kan? Kalian menikah, tapi tidak menjadi suami istri yang seutuhnya. Hanya di atas kertas. Dan setelah 3 bulan, kamu harus talak Nadia. Mas, ya enggak lah, aku nggak mau. Tapi ini satu-satunya cara supaya kita bisa rujuk. Kamu setuju kan, Fadil? Ya, tapi gimana ya? Ayolah, come on. Cuma kamu satu-satunya laki-laki yang bisa aku percaya. Dulu kamu bilang mau membalas jasa-jasa almarhum bapakku. Inilah saatnya. Kamu masih ingat kan dengan kebaikan-kebaikan bapakku? Fadil, kamu nggak usah khawatir. Bapak akan bantu Fadil kuliah sampai tamat. Setelah selesai kuliah, nanti kamu bisa langsung kerja di perusahaan Bapak. Kalau memang seperti ini, aku nggak punya pilihan lain. Kamu juga oke kan? Aku nggak tahu, Mas. Aku bingung. Satu sisi aku nggak mau mempermainkan pernikahan, tapi kalau memang ini cara satu-satunya biar aku bisa rujuk sama kamu, ya aku bisa apa? Oke, aku anggap kalian berdua udah setuju. Jadi secepatnya kalian bisa menikah. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Sari binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Apakah sah? Sah. Selamat ya bro, titip Nadia. 3 bulan lagi aku ambil dia kembali. Kenapa aku jadi ngerasa seperti barang yang bisa dititipkan ke orang lain untuk diambil kembali? Aku merasa seperti istri titipan. Nanti aku kirimin kamu barang-barang mahalnya untuk di rumah ini. Karena kan aku tahu, kamu udah terbiasa hidup mewah sama aku. Nggak usah, barang-barang di sini juga udah cukup kok. Nggak apa-apa, aku pakai barang-barang yang ada di sini aja. Apa cukup gaji Fadil untuk memenuhi gaya hidup kamu?
Gak mungkin kan? Pokoknya aku tetap kirimin kamu uang. Bebas kamu mau pakai apa enggak. Kamu sama ibu kamu tidur di kamar yang satunya dan Fadil tetap di kamar seperti biasa. Iya mas, kamu gak usah khawatir. Untuk pastikan kamu nggak disentuh sama Fadil. Karena aku mau setelah 3 bulan kalian bisa. Supaya aku bisa rujuk lagi sama kamu. Aku balik sekarang. Hati-hati ya. Masuk. Mas Haris panggil aku? Ya. Ada apa mas? Malam ini aku harus keluar kota. Jadi meskipun aku nggak ke tempat kamu, ingat jangan pernah sentuh Nadia. Iya mas, aku janji. Pokoknya kamu harus selalu tanamin dalam pikiran kamu kalau Nadia itu bukan istri sah, melainkan hanya istri titipan. Dan bila waktunya tiba, aku akan ambil Nadia kembali. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Sakit ya? Kamu sakit, Nak? Iya sih Bu, aku rasa nggak enak badan aku rasanya sakit-sakit semua. Gimana badan kamu nggak sakit-sakit? Tiap hari kamu tidurnya di sofa. Belum lagi besok pagi kamu harus berangkat kerja. Ya udah, nanti kamu tidur di kamar aja ya. Biar Nadia yang tidur sama ibu. Iya. Ya ampun mas, astagfirullah, badan kamu panas banget. Aku ambilin kompres ya. Masih kedinginan ya? Masukin aja tangannya ke selimut. Kamu selimutan aja biar keringetan. Gimana kondisi kamu? Agak enakan. Jadi malam nanti aku tidurnya di sofa lagi aja ya. Ya udah kalau gitu. Wah, Nadia, gak apa-apa. Harusnya aku nggak boleh meluk Nadia. Tapi aku nggak tahu kenapa saat ini aku ingin terus memeluknya. Tatapan Mas Fadil begitu teduh. Aku bisa merasa nyaman hanya dengan menatapnya. Apalagi dipeluknya. Hari ini kan tepat 3 bulan kalian menikah. Jadi sesuai perjanjian, kalian harus pisah. Fadil, tolong kamu talak Nadia. Kok kamu malah diem? Ayo dong kamu talak. Aku nggak bisa menalak Nadia. Aku udah terlanjur mencintai Nadia. Rasanya berat kalau harus berpisah dengan Mas Fadil. Jujur aja, aku mulai nyaman dengan suamiku ini. Dia suami yang sempurna. Ini ada apa sih? Dan bilang kamu beneran suka sama istriku? Enggak mas. Itu nggak mungkin. Mana berani aku mencintai Nadia. Ya udah kalau gitu aku talak sekarang. Nadia, mulai sekarang aku... Kamu kenapa? Nadia, jangan. Jangan apa? Ini ada apa sih? Kok aku nggak dikasih tahu? Nadia, kamu kenapa, Nak? Daripada salah paham begini, lebih baik kita ke rumah sakit aja ya. Gimana kata dokter? Sakit apa kamu? Dia tidak sakit, Nak. Tapi dia hamil. Hamil? Jadi kamu tega nyianatin aku? Aku udah bilang kan satu Nadia. Dia ini cuma aku titipin. Nadia itu punya aku. Kenapa malah kamu hamilin? Mas, udah. Ini semua terjadi karena cinta. Cinta sama orangnya kayak begini. Aku minta maaf, Mas. Tapi kebersamaan 3 bulan udah merubah segalanya. Gak percaya. Udah. Justru karena kesederhanaan dan ketulusan Mas Fadil yang bikin cinta itu datang sendiri. Aku minta maaf, Mas. Aku cuma wanita biasa. Apa aku salah kalau aku jatuh cinta sama suami aku sendiri? Ini semua karena ikatan pernikahan suci, Mas. Mas Haris, aku minta maaf. Aku udah ngecewain kamu. Iya, Nak. Ini semua sudah takdir. Kamu harus menerima kenyataan ini ya. Tak, aku nggak terima. Kalian berdua sudah mengkhianatiku. Lihat aja nanti, aku akan balas kalian. Bisa. Kenapa kalian hianatin aku? Kenapa kalian melanggar janji kalian? Terus sekarang gimana, Mas? Nadia, mungkin ini semua sudah takdir, Nak. Dan Fadil memang jodoh kamu yang sebenarnya. Haris harus bisa menerima kenyataan ini. Ya sudah, lanjutkan pernikahan kalian. Nggak ada yang salah dengan pernikahan kalian kok. Mas Haris, ini aku Fadil. Mas. Udah jam segini Mas Haris belum datang juga. Nggak biasanya dia begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pengkhianat. Mau ngapain kamu sini?
Aku kesini mau ngasih surat pengunduran diri aku, Mas. Bagus. Kalau kamu tahu diri. Karena kamu itu maling. Maling. Kamu sudah maling istriku. Dan kalau kamu ada di perusahaanku, yang ada kamu akan memaling uangku. Aku tahu aku salah, Mas. Walaupun sekarang hubungan kita seperti ini, aku nggak akan pernah melupain jasa orang tua Mas ke aku. Aku juga nggak akan lupa apa yang kamu lakukan ke aku. Karena ini juga belum berakhir. Apa yang aku titipkan pasti akan aku ambil kembali. Apapun caranya. Permisi. Nafsu dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek banget ya? Enggak kok. Iya, aku udah kesana-kesini nyari pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum ada lowongan pekerjaan buat aku. Gak apa-apa. Emang kondisinya lagi kayak gini. Gak apa-apa, besok coba lagi ya? Tapi aku udah punya rencana lain sih. Aku mau coba ngojek online dulu. Menurut kamu gimana? Gak apa-apa kan? Malah aku dukung kamu. Yaudah masuk yuk. Capek banget kamu. Apalagi aku harus bayar ini itu. Nggak nutup kan, Bu? Apa kita jualan aja ya, Bu? Tapi memangnya kamu sanggup dengan kondisi kamu kayak gini? Aku benar-benar nggak tahan lagi. Aku nggak tega ngeliat kondisi kamu. Ya emang aku masih sakit hati. Tapi kalau ngeliat kamu susah, aku nggak bisa. Aku sedih, aku kasihan sama kamu. Ya udah sekarang gini aja. Bilang sama aku, kamu butuh berapa? Aku siap bantu kamu. Aku nggak bisa, Mas. Aku tahu kamu baik, kamu cuma pengen bantu, tapi aku nggak bisa. Aku sekarang udah punya suami dan aku harus jaga perasaan suami aku. Mendingan sekarang aku pergi dari sini. Tidak baik ada laki-laki lain pas suami aku nggak ada. Aku diusir. Tega bener. Kamu pergi sekarang. Ayo. Ayo, Mas. Kamu bikin aku kesel deh. Kamu jadi kesel bener. Lupain aku, berapa kali aku bilang. Aku mohon kamu pergi deh, Mas, dari sini. Kita ini udah nikah 3 tahun. Aku tuh sayang sama kamu, aku tahu kamu. Berapa kali aku ngomong sama kamu, kalau aku percaya nanti akan ada jalan untuk aku, Mas. Dibanding aku harus terima bantuan kamu. Nadia, aku merasa beruntung punya istri seperti kamu. Tapi aku juga nggak tega ngelihat kamu hidup susah seperti ini sama aku. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Ini kok banyak banget? Ibu, ini kok perlengkapan bayi banyak banget? Ya nak, Siapa yang kirim? ibu juga nggak tahu. Ini pasti dari Mas Haris deh, Bu. Katanya semua buat kamu. Udah deh, nih nanti ini semua biar aku aja yang balikin ke dia. Biar aku aja yang antar semuanya ke dia. Aku aja yang antar. Sekalian balikin kamu ke Mas Haris. Kamu nih ngomong apa sih? Kamu adalah istri titipan. Jadi aku nggak bisa nahan kamu di sini. Aku harus balikin kamu ke Mas Haris. Terus kamu anggap aku ini apa? Barang gitu, titipan? Kamu nih lama-lama sama aja ya kayak Mas Haris. Ngegampangin aja semuanya. Kamu lihat ini semua. Aku nggak bisa beliin ini semua untuk kamu. Aku nggak bisa. Bahkan nanti untuk biaya kamu lahiran aja aku nggak sanggup untuk biayain itu semua. Aku sangat terpuruk, Nadia. Aku ingin seperti suami-suami yang lain. Aku ingin bahagiain kamu. Aku ingin bahagiain keluarga kecil kita. Aku ingin ngebahagiain kita semua, tapi aku nggak bisa. Kenapa aku sangat susah sekali sih seperti itu? Rezekiku sangat seret. Kenapa sangat seret? Sebagai seorang pria, aku udah kalah. Aku nggak bisa penuhi semua keperluan istri aku yang mau melahirkan. Tapi malah mantan suami istri aku yang penuhi itu semua. Aku malu di depan ibu kamu. Aku malu di depan kamu. Aku bahkan malu di depan diri aku sendiri. Aku malu. Jangan ngomong kayak gitu. Ini tuh ujian rumah tangga kita. Harusnya kita saling kuat, bukan saling terpecah. Mungkin kita berusaha kurang keras, berdoa kurang kuat. Jangan nyerah. Kamu pasti bisa, Mas. Demi aku, demi anak kita. Aku minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku diterima bekerja di sebuah perusahaan. Terus mulai kapan kerjanya? Besok aku mulai kerja. Oh iya? Serius? Senang banget. Oh, ada juga ya perusahaan yang mau nerima kamu kerja. Iya Mas, alhamdulillah. Mulai sekarang aku minta sama kamu Mas, tolong kamu jangan kirim barang-barang untuk persiapan lahiran Nadia lagi. Karena sekarang aku udah kerja Mas. Aku bisa menafkahi Nadia Mas. Sombong. Sok banget kamu jadi orang. Kamu terima bantuanku. Oke. Tapi kamu itu diterima sebagai pegawai. Ingat, mau ngelawan aku yang seorang pemimpin perusahaan. Cuy, level. Aku bukannya mau ngelawan Mas Haris, tapi aku cuma ingin hidup bahagia Mas. Dengan keluarga kecil aku. Aku mau kamu ngerti Mas. Dan satu lagi, Mas. Aku mohon sama kamu buat kamu stop mengharapkan aku. Aku mau kamu lanjutin hidup kamu. Jangan temuin aku lagi. Kalau itu sih tergantung.
Semoga kamu kerasan ya kerja di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bicara sama aku. Iya. Ya udah kalau gitu. Niken. Iya Mas. Makasih ya. Kamu udah kasih info lowongan di perusahaan ini. Aku emang lagi butuh banget pekerjaan. Sama-sama Mas. Ya walaupun kamu itu mantan pacar aku, tapi kan selama ini kita berteman baik kan. Udah semestinya aku bantu kamu sebagai teman. Kalau gitu aku balik lagi ke meja aku. Kamu selamat bekerja ya Mas. Ya, makasih ya. Iya. Mas Haris, Mas aku mohon ya sama kamu. Tolong kamu nggak usah kesini lagi, please. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu kamu, Fadil sekarang kerja satu kantor sama mantan pacarnya. Jangan-jangan bisa jadi mereka CLBK. Kamu jangan fitnah gitu deh, Mas. Loh, siapa yang fitnah? Jujur, begitu aku tahu Fadil dapat kerjaan, aku langsung ngecek di mana tempat dia kerja. Lagian kenapa kamu kaget? Kalau Fadil nggak ada cerita gitu sama Niken? Ya mungkin dia lupa mau cerita sama aku. Lupa? Apa emang sengaja nyembunyiin sesuatu? Kamu nggak bisa perasaan nerima kayak gitu aja dong. Masa lalu Fadil datang, masa kamu diem aja? Mas udah deh, cukup. Kamu nggak perlu manas-manasin aku kayak gini. Dan sekarang juga aku minta kamu pergi dari rumah aku. Oke, aku akan pergi. Semoga rumah tangga kamu baik-baik aja. Oke, thank you ya. Istriku. Mas Fadilnya lagi nggak ada di tempat. Ini siapa ya? Suami saya mana? Oh, jadi kamu ini istrinya Mas Fadil ya? Kenalin, aku Niken, rekan kerjanya Mas Fadil. Kalau saya boleh tahu, apa benar kamu mantannya Mas Fadil? Ya, benar. Aku jadi nyesel dulu pernah putusin dia. Ya udah ya, kalau gitu aku mau nyusul suami kamu dulu. Maksudnya apa ya mantannya ngomong kayak gitu? Apa dia cuma mau manas-manasin aku doang? Atau apa benar Mas Fadil CLBK lagi sama dia? Terus Mas Fadil ada perasaan gak ya sama dia? Udah jam segini Mas Fadil belum pulang juga. Permisi Bu, ini ada kiriman paket perlengkapan bayi dari Bapak Haris untuk Ibu Nadia. Ini paketnya Bu. Kalau gitu saya permisi Bu ya. Iya makasih ya. Mas Haris tuh emang bener-bener ya. Masih aja ngirimin aku barang gini-ginian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Mas Haris. Jadi kamu masih nerima barang-barang pemberian dari Mas Haris, mantan suami kamu itu? Atau jangan-jangan kamu nggak bisa nolak pemberian dari Mas Haris? Ya nggak gitu Mas. Iya kan? Boleh. Ini noda lipstick siapa? Ini Niken. Kamu tahu Niken? Iya aku tahu. Jadi bener kan? Itu noda lipstick Niken? Iya, tadi aku nganterin pulang Niken naik motor, jadi bisa aja lipstiknya nempel di baju aku. Tapi kamu nggak pernah cerita tuh tentang Niken, mantan pacar kamu. Tahu dari mana soal Niken? Aku tahu dari Mas Haris. Jujur aku cemburu Mas. Aku tahu kamu sekantor sama mantan kamu, ketemu setiap hari. Terus kamu pikir aku nggak cemburu sama kamu? Karena mantan suami kamu itu 1000 kali lebih baik dibanding aku. Ya tapi aku tetap milihnya kamu. Dan kamu selalu menerima barang-barang dari dia. Itu sama aja kamu ngasih harapan ke dia. Kamu nggak perlu takut Mas. Apapun yang Mas Haris lakukan, aku nggak akan pernah mau balikan lagi sama dia. Justru sekarang yang paling aku takutin kamu sama Niken. Kamu meragukan aku. Ya kalau gitu wajar dong kalau aku juga meragukan kamu. Karena bisa aja kamu tergoda sama Mas Haris. Terus emang kamu enggak? Kamu juga bisa Mas tergoda sama Niken. Setiap hari kamu ketemu dia kerja bareng di kantor. Udah capek. Aku nggak mau berantem sama kamu, aku capek. Gara-gara berantem, aku dan suamiku diem-dieman gini. Aku nggak boleh begini terus. Aku harus baikan dengan suami aku. Aku akan ajak Mas Fadil bicara. Aku akan minta maaf ke dia. Niken. Iya, halo Niken. Oh iya. Mas, kamu tuh sadar ya sih Niken tuh suka sama kamu. Dia mau balikan sama kamu. Mas Haris juga suka kan sama kamu. Jadi udah ya, aku nggak mau berantem sama kamu. Karena aku ini nggak seperti mantan suami kamu yang punya perusahaan. Aku cuma pegawai biasa, bukan bos. Aku tahu diri aku, Mas. Aku nggak akan tergoda lagi dari apapun yang ada dalam diri Mas Haris. Tapi kamu, aku nggak tahu apa kamu bisa tahan dari godaan mantan kamu. Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Ibu kamu jatuh di kamar mandi. Ya udah kamu tunggu aku ya. Aku kesana sekarang. Jadi dari hasil tes laboratorium dan medik yang kami lakukan, Bu Ningsih mengalami pendarahan pada otak dan harus segera dilakukan tindakan operasi secepatnya. Silakan dibaca. Saya tinggal dulu ya. Aduh, Mas, Ibu harus operasi. Kita biaya dari mana? Untuk saat ini emang aku belum punya cukup uang untuk bantu biaya operasi Ibu. Tapi aku janji aku akan berusaha cari bantuan. Aku janji. Ya udah kamu
Tunggu dulu ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ningsih sudah mendapatkan jadwal operasinya. Dan hari ini operasinya akan segera dilakukan. Siap-siap ya, Bu. Kalau gitu berarti udah ada yang bayar biaya operasi ibu dong. Tapi kok Mas Fadil nggak bilang ya? Karena bukan suami kamu yang bayar, tapi aku. Kamu yang bayar? Ya, tadi aku ke rumah kamu, terus kasih tahu tetangga soal kondisi ibu. Kamu harusnya bisa tanya sama aku dulu dong kalau kamu mau nawarin bantuan. Toh aku udah nganggap ibu kamu seperti ibu kandungku sendiri. Aku cuma mau ngasih tahu itu. Sorry, aku masih ada urusan lain. Jaga ibu kamu baik-baik ya. Kamu menantunya, tapi aku yang bantuin mertua kamu. Sebentar lagi istri kamu akan lahiran. Pasti aku juga yang akan bayar. Dan itulah bukti. Kamu hanyalah suami di atas kertas. Dan aku, suami Nadia yang sesungguhnya. Ucapkan itu. Mas, Kenapa kamu gak menganggap aku? Kamu kenapa main terima gitu aja bantuan dari dia tanpa nanya dulu ke aku? Kenapa? Aku memang gak sekaya mantan suami kamu. Tapi aku bisa berusaha. Dan kamu gak menghargai aku sebagai suami kamu. Mas, gak ada lagi yang perlu jelasin. kenapa semua pria sama aja? Kenapa kalau udah emosi dan terbakar cemburu, selalu aja nggak pernah mau dengar penjelasan istrinya dulu? Kenapa? Tapi aku nggak akan biarin suami aku yang sekarang seperti suamiku yang dulu. Hanya karena emosi, dulu suamiku jadi mengeluarkan talak 3. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi sama pernikahanku yang sekarang. Mas, kamu dari mana tadi? Nikahin aku. Mas, ada hal penting yang mau aku ngomongin sama kamu. Hal penting apa? Jangan-jangan bos marah sama aku karena aku udah beri tanpa izin ya? Bukan karena itu, Mas. Tapi aku mau bilang sama kamu, kalau aku mencintai kamu lagi, Mas. Aku mau balikan lagi sama kamu. Niken, untuk saat ini, aku memang masih belum bisa mencintai kamu. Tapi aku akan coba buka hati aku untuk kamu. Oh, bagus. Laki-laki nggak tahu diri. Hanya kamu main gila sama wanita ini. Aku pikir kamu itu pria yang baik. Sampai Nadia sekuat tenaga mempertahankan hubungan sama kamu. Tapi ternyata bukan. Karena seorang laki-laki yang terhormat tidak akan pernah mengkhianati istrinya. Udah cukup. Kamu mau Nadia kan? Silakan. Kamu ambil Nadia. Kamu menang. Lihat sendiri. Kamu udah dengar. Itu laki-laki yang kamu perjuangin. Fadil nggak sebaik yang kamu kira. Buktinya dia malah ngasih kamu ke aku. Kamu ambil Nadia. Terus apa lagi yang mesti kamu pertahanin? Semua laki-laki sama aja. Sama aja dari Hong Kong. Sudah jelas aku beda. Ya Allah. Kamu mau Nadia kan? Silakan. Kenapa suamiku gampang sekali menyerah sama ujian rumah tangga kami? Bukannya menyelesaikan masalah, dia malah menambah masalah baru dengan membuka hatinya untuk mantan pacarnya itu. Kenapa dia nggak sama sekali mikirin perasaan aku? Ibu kan baru pulang dari rumah sakit, habis operasi. Ibu harus banyak istirahat ya? Iya, nak. Ya udah yuk, aku anterin kok. Ya udah, biar ibu aja sendiri ya. Oh, Mas, kok baru pulang? Aku kesini cuma mau ambil baju-baju aku. Habis itu aku pergi lagi. Aku mau pindah ke kontrakan. Kok pindah sih? Karena setelah kamu melahirkan, aku mau kita berpisah. Kamu nyerah gitu aja sama pernikahan kita? Kenapa, Mas? Apa kamu udah jatuh cinta sama perempuan itu sampai kamu nyerah gitu aja sama pernikahan kita? Selama Mas Haris masih ikut campur urusan rumah tangga kita, hidup kita nggak akan pernah tenang. Bukan itu masalahnya. Masalahnya tuh di kamu. Aku cuma mau kamu percaya sama pernikahan kita. Kamu percaya sama aku, kamu percaya sama kita berdua, itu aja. Itu dia masalahnya. Udah nggak percaya lagi sama pernikahan kita. Aku minta maaf. Ini yang paling aku takutkan. Suami aku udah meragukan kekuatan cinta kami. Pernikahan kami ibarat perang. Bagaimana bisa menang jika sebelum bertanding sudah meragukan kemampuan sendiri? Apa ini tandanya rumah tangga aku kali ini juga akan berakhir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini anak kamu. Aku kesini karena tugas aku sebagai seorang ayah untuk mengazani anak aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Aku permisi. Aku pengen kamu tetap ada di sini. Di sini kan udah ada Mas Haris. Jadi buat apa aku di sini? Nggak usah kamu pertahanin laki-laki yang udah pernah nyianatin kamu. Nggak penting. Ada aku di sini siap tulus mencintai kamu. Mas, ayo kita pergi. Aku mau kamu ada di sini. Nadia, sudahlah. Mungkin semua ini terjadi selama ini adalah pertanda kalau kamu harus balik lagi sama mantan suami kamu, dan suami kamu harus balik lagi sama aku, mantan pacarnya. Ini udah takdir. Kamu harus terima. Ayo Mas, kita pergi. Ya Allah, apa ini takdir? Dan aku harus pasrah dan harus nyerah gitu aja. Nadia, aku mau bicara sama kamu. Mau ngapain kamu kesini, Mas? Aku mau kita menikah lagi. Setelah kamu resmi pisah sama Fadil, tolong kasih aku kesempatan. Aku janji akan terus mencintai kamu dan anak kamu. Aku mohon. Aku nggak bisa, Mas. Kamu masih mencintai Fadil. Nadia, Apa? aku mau kita putus. Tapi kenapa, Mas? Aku udah coba untuk mencintai kamu, tapi aku nggak bisa. Terus kamu mau balikan lagi sama Nadia? Emang kamu pikir Nadia mau menerima kamu lagi? Setelah sudah apa yang terjadi selama ini? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, aku nggak bisa menjalani hubungan ini sama kamu. Karena aku masih sangat mencintai Nadia. Aku minta maaf. Ngapain kamu di sini? Aku kesini. Nadia, aku kesini mau minta maaf sama kamu. Aku ingin kembali ke kamu. Aku ingin rujuk sama kamu. Aku udah putusin Niken. Aku nggak bisa sama dia karena aku sangat mencintai kamu, sayang. Aku mohon, terima aku kembali. Aku nggak mau, Mas. Kalian pikir aku ini apa? Aku bukan bola yang seenaknya bisa kalian mainin, seenaknya bisa kalian oper-oper, dan di saat kalian emosi segampang itu kalian bisa bilang pisah. Sekarang, di saat kalian udah sadar, kalian mau kembali lagi. Jujur aku masih cinta sama kamu, Mas Fadil. Tapi rasa sakit aku lebih besar daripada rasa cinta aku. Nadia, aku ngerti perasaan kamu. Aku mohon sama kamu, tolong terima aku kembali. Aku janji sama aku gak akan mudah menyerah. Aku akan gampang. Simpan semua omongan kamu di pengadilan, Mas. Aku tetap mau pisah dari kamu. Harusnya ini menjadi mudah. Tapi kenapa langkahku terasa berat menghadapi sidang keputusan perpisahan saat ini? Sejatinya hubungan suami istri ini bukan pada prinsip siapa yang paling hebat, yang paling benar dan salah, tapi pada prinsip bermusyawarah, kompromi. Kalau tanpa ada musyawarah, semuanya akan sia-sia dan cenderung akan kepada perpisahan atau perceraian. Pernikahan itu menyatukan dua kepala yang berbeda. Jadi harus ada tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami satu sama lain. Jadi insya Allah kalau berprinsip pada musyawarah, hubungan kita akan lebih baik dan tenang. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sidang bisa kita mulai. Pak Hakim, sebelumnya saya mau izin. Apa saya boleh bertanya ke suami saya? Kalau memang relevan dengan gugatan ibu, silakan. Mas, kalau kita rujuk kembali, apa kamu berjanji kalau kamu nggak akan nyerah di saat ada rintangan atau apapun dan siapapun yang datang? Jika aku masih diberikan kesempatan, aku akan pertahankan kamu. Aku akan pertahankan pernikahan kita sampai nafas terakhir aku. Itu janji aku sama kamu. Saya mau cabut gugatan saya. Saya mau kembali rujuk dengan suami saya. Terima kasih, Nadia. Terima kasih. Makasih ya. Kamu udah kasih aku kesempatan kedua. Nadia. Mau ngapain lagi kamu kesini, Mas? Selamat. Akhirnya kalian berdua rujuk kembali. Jujur sebenarnya aku masih nggak terima. Aku masih sakit hati. Tapi aku banyak belajar dari kejadian ini. Dan insya Allah, aku akan mengikhlaskan pernikahan kalian. Brother. Kamu benar. Gak ada yang namanya istri atau pernikahan titipan. Karena pernikahan itu sejatinya adalah suci, sakral, dan gak bisa dipermainkan. Aku yang salah. Aku minta maaf. Setelah ini aku akan pergi jauh. Tolong jaga Nadia baik-baik. Aku gak akan pernah ganggu pernikahan kalian. Selamanya.
Memang gak ada yang namanya suami atau istri titipan. Karena suami dan istri itu takdir dan jodoh dari Allah yang harus diperjuangkan agar pernikahan menjadi ladang ibadah dan kebahagiaan di dunia dan insya Allah di akhirat kelak.